Berarti kalau motor di dunia itu berarti adanya cuma Harley dan non Harley. Harley itu adalah persaudaraan. Yang tak dapat dari sini tuh Harley menggantengkan seorang laki-laki yang udah ganteng jadi tambah ganteng. Duitnya mepet, butuh rokok, iso tuku bungkusan ya kan. Itu kamu pasti harus naik Harley. Kenapa? Karena Harley dibelayar Wrangler. Ariel Tatum atau Anya Geraldine? Ariel Tatum. Sekarang kita mengulas profesi sebagai seorang mekanik. Tapi mekaniknya mekanik mewah ya. Mari kita ulas lebih dalam siapa narasumber kita hari ini. Profesinya kayak gimana, keseruannya kayak gimana. Kita langsung aja nanya ke orangnya. Halo, Selamat Mas pagi, Dana. Ini beneran loh, podcast hari Sabtu pas di hari Sabtu loh. Sabtu, jadi real ya kan? Iya. Real ini hari Sabtu ini. Oke. Mas Danang datang ke tempat ke bengkel Mas kita. Dondi Sabtu. ya? Saya Dondi. Saya manggilnya Mas apa Om apa gimana? Mas saja kali ya. Mas Dondi, Mas oke. Dondi ya. Mas Dondi ini punya bengkel Harley untuk apa ya? Apa namanya? Servis itu istilahnya apa? Maintenance. Namanya Dondi Garage. Ya. Kita ulas profesinya sebagai mekanik untuk maintenance Harley yang ada di sini. Ini Harley-nya banyak. Nanti kita lihat footage-nya seperti apa. Mas Dondi. Siap. Ini keren banget ini. Ini baru kali ini kita podcastnya langsung onsite. Masa sih? Iya onsite. Biasanya kita tuh di studio Ya. di kantor kita, tapi ini kali ini langsung onsite di tempatnya narasumber. Tapi ya seadanya ya bro. Ya nggak apa-apa. Bengkel kan Tapi keren banget sih langsung di sini. Jadi lebih mengena. Mantap. Oke. Kita langsung nanya-nanya aja ya. Cap. Mas Dondi ini apa dari kecil itu sudah punya cita-cita untuk jadi mekanik atau ternyata itu hanya ngalir aja atau gimana? Wah, ini pertanyaan kecil tapi jawabannya agak sedikit panjang. Ya kan? Tapi tak singkat aja mungkin ya. Oke. Jadi kalau cita-cita sih mungkin nggak ada ya. Kalau ditanyain anak-anak kecil cita-citanya pasti jadi dokter, jadi pilot, ya kan. TNI, ABRI, dulu namanya ABRI ya kan. Polisi gitu. Cuman sebenarnya kalau dibilang cita-cita sih mungkin enggak ya. Cuman kalau berkenalan dengan dunia permesinan itu sebenarnya karena dulu itu kepaksa, Mas. Kepaksa. Terus. Kepaksanya itu sebenarnya kepaksa yang menghasilkan lah bahasanya. Gimana tuh maksudnya? Paksa yang menghasilkan. Jadi dulu saya itu SMA itu kayak tahu sendiri kan kalau SMA sekarang kan SMA-nya udah SMA yang teknik. Belum. SMA saya SMA negeri. Ya. SMA negeri. Cuman karena anak-anak sekarang kalau SMA kan main kemana. Ya. Dulu bapak saya itu enggak kayak gitu. Dia cara ngiketnya saya biar nggak main itu, dia beliin satu motor yang rusak, yang dulu itu di karung gitu kan, bahasanya di karung. Mesinnya udah lepas, rangkanya udah lepas. Itu titipin di sebuah bengkel. Iya. Nah, bapak saya cuma hanya bilang, tolong nanti kalau saatnya kamu pulang sekolah, itu kamu ke bengkel ya, urusin tuh motornya sampai hidup, gitu kan. Jadi awal mulanya sebenarnya dari situ. Lah, dari keseringan main ke bengkel, terus seneng mesin, seneng itu, akhirnya ketika lulus SMA, saya nggak pikir panjang untuk memutuskan untuk masuk ke teknik mesin. Pikir saya. Oke, lulus SMA kuliahnya di teknik mesin. Cuman ini aku nanya, biasanya anak-anak SMA itu kan
fasenya motoran ya. SMA Yeah. itu kan dulu saya juga waktu SMA Yeah. juga fase motor. Iya. Jadi pas waktu itu Mas Dodi itu nggak dikasih motor baru suruh milih, tapi langsung malah dikasih motor yang rusak itu. Nah, itu. Kalau kamu sekolah mau naik motor ya pakai itu. Itu, iya. Jadi bahasanya dipaksa itu ya seperti itu. Tapi so far sekarang tak pikir-pikir ya ada gunanya juga ya. Maksudnya nggak salah juga ya, gitu kan. Jadi. Tapi ya dari momen itu malah membuat Mas Dodi jadi kayak sekarang ini. Alhamdulillah ya mungkin garis yang di atas Oke, ya memang. terus dari tadi situ. sekolah lulus SMA, terus jurusan teknik langsung. Langsung saya langsung teknik. langsung Udah memang suka. request sama Udah suka. bapak saya nanyain kamu mau kuliah jurusan apa gitu. Udah aku teknik mesin aja Pak gitu kan. Oke, Aku teknik mesin aja. Mesin jahit apa mesin? Wah, itu sekarang yang jelas bukan mesin kopi ya. Oh iya. Ya oke. Mesin. Selingan. Mesinnya apa mesin? Mesinnya lah. Dulu Itu apa kampus gitu ya? Di mana tuh kalau boleh tahu? dulu saya di kuliah di UMY. UMY tapi teknik mesin ya? Teknik mesin. Fakultas Teknik Universitas Mesin. Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Teknik Mesin. Yes. Itu kebetulan fakultasnya teknik tapi jurusannya teknik mesin. Oke. Ekspektasi saya, udahlah apa namanya? Karena saya sering benerin motor gitu kan, mainan mesin, ya udah siapa tahu ada fungsinya, ada basicnya di situ gitu. Tapi itu memang di kuliahan itu memang yang Mbok pelajari itu hanya motor atau mesin mobil? Pada akhirnya, Apa general, apa? pada akhirnya saya menemukan sebuah hal yang berbeda ketika masuk ke situ. Ternyata teknik mesin itu adalah konsepnya umum. Memang di situ ada jurusan-jurusan kayak misalkan penjurusan masalah motor bakar gitu, yang kaitannya sama ini kayak ini motor bakar gitu kan. Terus ada lagi nanti metalurgi, ada lagi nanti mungkin mesin uap dan sebagainya. Kamu tahu mesin bakar, mesin uap? Lah, tahu. mesin itu bukan mesinnya ini terus dibakar ya, Iya, kan? gimana? Mesin bakar itu adalah Pembakaran. Iya, mesin yang menggunakan tenaga hasil pembakaran. Ada juga yang hasil uap. Hasil uap. Kayak kereta api. Kayak kereta api. Berarti itu dipelajari semua ya? Akhirnya dipelajarin semua, termasuk salah satunya adalah poinnya adalah termasuk teknik mesin itu termasuk fabrikasi. Fabrikasi itu buat apa, barang apa, komponen apa, itu ternyata di situ juga agak seru banget ya. Wah, ya memang di luar ekspektasi sih kalau samanya misalkan Tapi kalau udah suka kan di breakdown kayak gitu kan malah seneng loh. itu dia bro, gitu. Kalau itu dia, suka. benar itu dia. Jadi kalau saya langsung asam lambung. Wah, DO. muntah-muntah bro. Iya. Muntah-muntah. Kalau enggak minimal pasti mungkin 10 semester kali ya. Iya. 10 semester itu hitungannya 1 semester setengah tahun kan berarti 5 tahun lah minimal ya. Tapi kayaknya sih enggak, Pak. Danang aja udah pinter sampai ada rambutnya. Itu bukan karena pinter. Oh, apa? Sama-sama P depannya. Ya gitu. Pinter, kalau ini pikiran. Oh. Atau kalau enggak pura-pura pinter. Oh iya. Biar kayak profesor aja. Oh, yes. Enggak, tapi ini guyon Panggil loh. prof gitu. Ya, guyon loh, Mas. Oke, berarti memang secara basic pondasinya itu memang sudah sekolahnya memang jurusan teknik. Ya, Oke, itu. pertanyaan saya berikutnya. Wis kuliah ya. Ya. Terus lulus. Ya. Nah, kamu tuh pasti kerja. Ya. Apa pekerjaanmu pertama itu apa? Ya pastinya tetap pada akhirnya ketika sudah dijuruskan di teknik ya, otomatis kan pilihan kita kan otomatis nggak jauh-jauh dari itu kan. Iya. Tapi sedikit ada yang unik juga waktu itu. Apa tuh? Ini lucu juga ini. Iya. Jadi siap ketawa loh. siap ketawa ya. Ya. Jadi dulu kan anak-anak teknik mesin itu kan pakainya kayak gini lah. Casual ya. Jeans, kaos. apa itu wear pack? Wah, wearpack itu kalau misalkan kita ada acara apa namanya dulu acara teknik mesin gitu, servis gratis atau apa pakainya pakai wearpack. Tapi kan pasti tampilannya itu nggak formal banget lah, Pak Danang, gitu toh. Lah itu setelah lulus itu karena bapak saya itu historinya seorang guru ya, guru SMA. Dia mengarahkan saya untuk gimana caranya kamu mengajar. Oh,
malah suruh mengajar. Awalnya dari situ. Awalnya mengajar. Siapa? Lah, ngajar itu kalau seumpamanya lulusannya dari yang formal bukan pendidikan, gitu kan? Itu dia mesti harus ngajarnya sih anak-anak, pastinya nanti anak-anak STM, ya kan? Yang berbau-bau kayak gitulah, berbau teknik kayak gitu. Cuman waktu itu karena tidak ada basic mengajar, karena lulusannya lulusan formal bukan pendidikan, itu saya disuruh untuk daftar kuliah lagi namanya Akta 4. Oh, malah itu ya. Terus terjadi kamu akhirnya ngajar. Terus habis itu ini lucu nih. Saya datang. Iya. Dapat ya? Gara-gara mikir gitu loh. Dapat ya. Itu akhirnya saya datang di sebuah kampus di Jogja yang ada program Akta 4 tuh. Datang tuh, udah tampilannya kayak gini, pakai kaos, pakai ini, daftar. Ketemu sama ininya tukang daftarnya. Ya, Irfandi gitu kan. Saya Bu, ya. Oh, kamu tahu? Iya. Beneran nih kamu mau daftar Akta 4. Loh, kenapa Bu? Beneran lah. Soalnya tampilan kamu itu nggak banget jadi pendidik gitu loh. Waduh, itu aku bikin ya apa emang orang itu ditentukan dari fashion kali ya. Mungkin. Gitu tapi kan. itu sebenarnya pas momen itu tuh menentukan nasibmu tuh sudah. Jadi pas itu memang berarti garis lurus jadinya kayak gini. Wah, nah itu dari situ tapi tetap tak lanjutin, Bro. Bu tabrak. Tak tabrak. Oke. Karena urusan gitu kan. Ngajar akhirnya. Enggak. Daftar aku belum sampai ngajar, daftar dulu lah. Kan belum bisa ngajar kalau samanya belum daftar kan. Daftar aku keterima, Bro. Pendidikan 2 tahun kalau itu. Aku udah nyari kos, udah nyari kaitan dengan oli dan lain-lain malah kayak gitu. Malah kayak gitu. Aku cuma hanya mikir, masa aku harus mengorbanin celana jeans, mesti harus pakai apa zaman dulu namanya PSH atau baju mana. Ya udahlah kalau emang jalan itu. Tak masukin, Bro. Keterima nyari kos. Jogja juga. Di Jogja juga. Pendidikan dulu kan itu kan. Itu habis itu, nah ini titik yang sebenarnya merubah saya. Ya, gimana? Jadi selama sudah keterima mau proses kuliah itu aku iseng-iseng daftar. Daftar dulu ada lowongan di Garuda Indonesia. Terus ada lagi padahal wis keterima di situ tadi ya. Udah keterima, Bro. Di tempat A itu ya. Udah. Tapi gue tetap masih apply ke yang lain. Masih apply. Aku daftar ke Garuda, sama satu lagi aku daftar di Harley Davidson yang di dealernya. Oh, dealer resminya. Dealer resminya Harley Davidson. Zaman dulu namanya Mabua Harley Davidson. Mabua. Kalau netizen tahu pasti. Zaman dulu pasti tak tanyain netizen yang terdekat aja. Iya. Coba netizen terdekat tahu Mabua. Mabua kalau pernah lihat itu daerah itu mana? Tanah Putih gitu ya. Oh ya. Tanah Putih. Tapi sebelumnya kayak nggak di situ ya. Nah, ini berarti generasi baru anak muda. Anak muda ini kan. Dulu saya apply di Jakarta, Bro. Apply di Jakarta, selama perjalanan kayak gitu aku dipanggil, Bro. Malah dipanggil ke Jakarta. Dipanggil. Terus kamu bingung tau loh, aku sini. Lah iki sekarang itu aja sampai apply, interview, ditanyain macam-macam, keterima, gitu kan. Aku bawa pulang dengan bahagia ya kan. Aku keterima kerja dan sebagainya. Ternyata sampai rumah enggak. Sampai rumah pagi-pagi aku dipijitin, benar-benar dipijitin. Nah, aku belum pernah sekalipun ibaratnya bahasanya kayak gitu tuh ibuku merajuk lah bahasanya. Umur kamu udah gede gitu tapi masih dipijitin. Masih itu. Udah kamu kan udah keterima nih di sekolah lagi gitu kan. Udahlah jalanin dulu. Aku nggak pernah sedikit pun itu dulu tuh tentang kata-kata ibu, terutama ibu ya, itu nggak pernah. Cuman kali itu aku memberanikan diri, aku bilang ke ibu. Satu, Bu, kalau ini memang jalan hidup saya, tak cobanya dulu. Kalau misalkan nanti ke depannya kenapa-napa, oke, aku
ngikut Balik lagi gitu, yang balik lagi gitu kan, itu binding juga masih bisa Ya, gitu ya. kan. Nah, terus akhirnya ya wes ya berangkat aku ke Jakarta. Cuman tapi kalau seorang ibu ya, meskipun bilang lebih suka kamu lanjutin sekolah Iya. lagi, tapi mungkin tetap lubuk hatinya yang terdalam itu tetap apapun kamu tetap selalu didoain. Pastinya itu. Kalau enggak, alhamdulillah enggak sampai sekarang ini tuh bro. Nyatanya, Iya kan. Itu Terus aku kan. akhirnya kerja di Aku di Jakarta. Pertama kali aku masuk Jakarta. Oke. Jakarta tahun 2008. Oke, 2008 di Jakarta di Harley itu kan. Ternyata di Jakarta memang dididik untuk ditempatkan di Semarang. Oh, kebetulan sekali ya. Tapi kamu bukan asli Semarang waktu itu apa Jogja? Aku nggak asli Semarang, bro. Oh, berarti emang orang Jogja. Aku asli Wonosobo. Oh, Wonosobo. Aku asli Wonosobo. Wonosobo kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Terus Jakarta kerja. Ternyata di Semarang ini penempatan gara-gara penempatan ya. gara-gara penempatan di sini. Berarti ada cabang yang Harley itu di Semarang. Di Semarang. Apa namanya tadi? Mabua Harley Davidson Mabua Semarang. Davidson Semarang. Di mana kantornya di Semarang? Dulu itu pertama kali di Puri Anjasmoro. Purian Jasmoro ke arah Marina itu ya? Arah Marina, kan yang jalan sampingnya Danamon itu loh. Oke. Ya, itu. Nggak sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, nggak iya, apa-apa, iya. nggak apa-apa. Danamon nanti di Ya, nggak apa-apa. Lah, itu nyemplung di situ 2009. Wes, penempatan. Udah penempatan. Itu memang bengkel baru, cabang baru atau? Itu ternyata memang cabang baru yang disiapin untuk cabang di Semarang, bro. Oke, terus Teknisinya langsung kamu pertama take it kali. langsung? Iya. Kan ya di di situ. Jawa Tengah ya dekat-dekat. Jawa ya. Tengah. Nah, itu udah masuk ke situ 2009. Oke, terus kamu ngekos itu di Semarang. Nah, aku mulai tinggal di sini berarti 2009. 2000 ya 9 tengah. Oke. 9. Itu masuk Semarang aku. Oke, Belajar berarti Semarang. dari situ mulai berkenalan dan berkecimpung di dunia Harley Davidson itu di situ ya. Di situ. Ngapain kerjaanmu ngapain waktu itu? Waktu Ini aku itulah, penasaran, ngapain ini kamu ya. disuruh apa? Maju ke mundur ke parkir ke apa gimana? Waktu itu cuma ngelap-lap, bro. Iya. Ngelap-lap, motor larang kok ya, bro, ya kan. Wah, Gimana? wedi gimana wedi gitu kan. Soalnya tuh kan kalau orang awam kan ketoknya keren mewah gitu loh. Ya, ya apa namanya, pastinya kalau samanya Harley itu kan udah di segmen apa ya, motor itu udah high end ya, Iya, bro. ngapain kerjanya ngapain? Dulu itu kerjanya ya sesuai sama yang diajarin di Jakarta ya. Ya, Jakarta itu kan training. training itu pastinya aplikasi di lapangannya itu di apa namanya, di Semarang itu. Cuman memang asiknya waktu itu dulu di Harley itu kita tidak cuma hanya kerja, bro. Kerja maintenance biasa lah, ini. Berarti servis mesinnya, listrikannya, Di level awal itu junior technician itu belum sampai yang upgrade, bro. Junior technician itu cuma hanya paling ganti oli. Oh, ganti oli. Ya kan, maintenance. Yang gampang-gampang dulu. Gampang-gampang dulu. Oke. Lah asiknya ini di Harley itu dia tidak cuma kerja, bro. Tapi Dia juga belajar. wah ini nih yang seru ini. Itu Gimana belajar. belajarnya maksudnya gimana? Jadi belajarnya Ngaji? itu setiap belajar ngaji. Wah, itu saya ngajari ngomong boleh berarti. Gimana? Belajarnya apa? Belajarnya itu modelnya gini. Itu ketika orang masuk ke situ secara tidak langsung dia akan menjadi mahasiswa dari Harley Davidson University. Oh, gitu ya. Berarti kerja sambil belajar kayak gitu ya. Pada Davidson University itu adalah mempelajari Harley secara mendetail. Ya, sejarahnya semuanya. Sejarahnya semuanya. Kalau basic awal itu lah, itu caranya kayak gimana kita belajar. Kita kayak semacam dikasih semacam pelajaran gitu. Misalkan bongkar sok caranya kayak gimana. Ya. Terus pelajari, terus nanti kalau semuanya udah di tesnya itu modelnya kayak pilihan ganda 25 soal, mesti harus bener 80 lah. Setelah itu lulus semua, barulah kita aplikasinya di sekolahinnya di luar negeri. Oh, tapi sempat di luar negeri juga? Aku beberapa kali sih.
Termasuk salah satunya terakhir ya 2016 ya sebelum tutup itu. Dulu Asia Pasifik itu di Singapura. Oke. Kok tangan dulu dong. Ini berarti karyawan yang berprestasi. Ya, wis gitu ya. Kalau saya nggak tahu gua sih, Bro. Iya. Gila. Oke, terus berarti di situ akhirnya berapa tahun itu di Mabua itu di handicap? Mabua itu dari tahun 2009 sampai tahun 2016. Kayaknya pindah ke Tanah Putih ya kalau ya, 2012 kita pindah gedung lebih gede lagi itu karena apa namanya mungkin masanya lebih banyak gitu kan. Ya. Itu tetap pindah ke Tanah Putih tapi 2016 ini terakhir. Kenapa? 2016 itu jadi ceritanya waktu itu aku sudah disuruh nyiapin paspor untuk sekolah lagi yang ketiga kali waktu itu kalau nggak salah master ya waktu itu. Cuman ya mungkin namanya bisnis ya. Bisnis itu kan ya pastinya pasang surut toh ya kan. Medianya banyak, orang seneng banyak. Cuman kan namanya itu tutup, Bro. Oke, tutup. Padahal tapi selama sebelum tutup itu kan kamu berarti sudah ada apa istilahnya ya, berkarir di situ, posisinya kan udah naik. Terakhir di itu posisimu aku apa? Waktu itu masuk sebelum di supervisor di maintenance. Di bengkelnya. Oh, berarti terakhir di supervisor, tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya perusahaan itu mungkin nggak lagi di Semarang, mungkin di Indonesia ya. Di Indonesia. Oke, gitu. Terus, nah ini pertanyaanku. Terus itu tutup kan? Iya. Terus kamu gimana ceritanya kok bisa langsung akhirnya buka bengkel jadi Dondi Garage ini? Kamu apa yang mau lakukan waktu itu? Wah, itu pengangguran dulu, Bro. Pengangguran, benar-benar pengangguran itu. Pengangguran. Sebenarnya sih mungkin nggak lama ya, nggak lama. Tapi waktu itu sudah ada tawaran lagi, udah, nanti kerja bengkel gini. Cuman hati kecil ya, hati kecil itu bilang, udah deh kamu berhenti dulu lah, nafas dulu lah, gitu kan. Kamu take down dulu lah, santai dulu, hidupnya ditata dulu. Nganggur aku waktu dulu setengah tahun, Bro. Kerjaannya apa ya? Kerjaannya di rumah. Tapi tetap pada akhirnya, karena kan namanya di dunia circle Harley itu kan customer-customernya itu aja kenal kan, udah kan, oh ini pasti kan di telepon kontak dan sebagainya. Cuman belum berani memutuskan untuk oke lah aku bikin usaha lah atau apa gitu kan. Aku masih seneng kesana kemari gitu. Terus akhirnya ya setengah tahun itu aku cuman ya main sana. Tapi ya wes setelah itu, gimana? Setelah itu baru yang paling berat itu menurutku. Iya, namanya orang udah berkeluarga ya, berkeluarga kan pasti kebutuhan ada gitu kan. Aku cuman hanya membaca aja, ini ada nih potensi di sini. Cuman kok kebetulan kok aku jadi waktuku kok habis ya. Habis kalau dari freelance kan habis ya. Habisnya mungkin di jalan. Jadi misalkan satu hari itu dapat job misalkan 2 di 2 tempat. Ya kan? Selesai di situ. Satu dia perjalanannya ke tempat lain itu kan buang waktu toh. Capek juga. Aku mikir apa sih kira-kira yang kira-kira bisa aku itu dari ganti ini ke ganti ini gitu kan. Oh, berarti mesti harus menyiapkan sebuah tempat. Jadi awal mulanya itu ya? Awal mulanya itu, menyiapkan sebuah tempat. Padahal dulu ya ibaratnya, ya kita kan mulainya dari benar-benar balung kecil ya, tulangnya kecil nggak tuh? Kecil ya? Iya, kurang, kalau itu kurang kalsium, Bro. Tulangnya susu. Terus memberanikan diri untuk
aku kudu duwe tempat lah untuk workshop gitu ya untuk Ya, di tempat itu. Faktornya apa? Faktornya kalau samanya wow, berarti mesti harus bangun trust. ya yang percayaan kan. Trust kan. Trustnya apa? Kita kan dipasrai sama orang kan ya barang yang nggak murah juga atau berarti kan otomatis kita aku lihat aja deg-degan nih, deg-degan. Oh gitu ya. Iya. Nek sama mekaniknya deg-degan ya? Enggak kan teman gitu. Oh, ini temen lama loh ini. Iya. Lama banget. Lama loh ini. banget kan ya. Pol itu lama banget. Banyak kisah ya. Banyak kisah. Terus akhirnya Bumerang tuh berarti? lagunya tuh. Iya. Terus akhirnya pikirkan di rumahku sendiri aja gitu atau gimana? Ya, jadi nggak ada tempat lain. Yes. Nggak ada tempat lain, nggak ada pilihan lain. Ya. Adanya cuman ya space yang tadinya memang dulu kan kita mainan mobil itu toh, Retro, ya. toh. DX, ya. Nah, itu DX itu sebenarnya juga ini juga apa namanya? Dulu kan gue kerja di bengkel tuh. Aku perlu pengen punya rumah sing garasinya luas supaya aku bisa utak-utak gitu loh. Gitu. Utak-utaknya apa? DX itu. Oh, sebenarnya kayak gitu ya malah. Itu tempat ini tuh dari situ ya. Pokoknya aku mau nyari rumah yang parkirannya pokoknya gede supaya aku kalau samanya nyervis itu di rumah gitu kan. Nani. Nani itu di rumah gitu. Okay. Nah, tapi dari situ ternyata berkata lain. Ya udah. Ini tempatnya lumayan agak luas gitu kan, cukup 15 motor, 20 motor gitu kan. Di sini dengan pekerjaan oke, tak aktifin aja. Udahlah, sini aja dulu. Itu titik poinnya adalah di situ. Gimana awal mula itu apa yang mau rasain waktu transisi itu benar-benar kamu sudah memutuskan? Banyak hal yang mesti harus diurusin ya bro. Yang tadinya misalkan sudah ada semuanya, itu mesti harus ditata sendiri. Mesti harus disiapin sendiri. Mesti tali ulurnya itu secara finansial juga mesti harus ini juga peralatan, SDM-nya. Ya, SDM. Terus yang kedua faktor-faktor penunjang gitu kan. Karena satu hal kan misalkan kalau kita berani kayak gini kan otomatis orang pengennya safe. Safe itu tidak di sini tok. Maksudnya safe itu mulai dari kita ngambil sampai nanti diantar lagi. Itu kan mesti harus safe toh. Oh, berarti Dondi Garage ya ngelayanin ngambil sama ngantar lagi ya? Iya. Wah keren. Ya orang bilang itu apa ya, one stop shopping ya? Iya. Kita malah kadang-kadang itu nggak ketemu sama customer-nya loh bro. Kamu ngambil orangnya lagi kemana gitu? Iya. Gitu. Kan ya orang-orang kan sibuk-sibuk semua ya. Sibuk-sibuk ya. Itu telepon aja dan motorku servis gitu kan. Oke, Pak, di rumah ada siapa? Oh, udah tak titipin sama yang dijaga di rumah gitu kan. Nanti storing saya datang. Terus storing saya datang, ngambil motornya ke sini. Oke, berarti kan memang jadi melayani juga ngambil motornya terus dibenerin nanti balikin lagi sudah beres kayak gitu ya. Itu sampai nggak ketemu sama customer-nya, Bro. Telepon dah, saya ambil di sini, kita tanya kendalanya apa. Oh, ini sambil di sini pun juga nanti diagnosis juga. Pak, ininya gini, ini kan di telepon kan. Udah, pokoknya properin semuanya aja. Yang penting nanti kalau samanya misalkan touring bisa siap gitu kan. Tapi untuk di titik itu kan berarti kalau sudah kayak gitu kan udah percaya banget ya si ownernya ini. Itu dia, Bro. Nah, pas buka di sini apa langsung kayak gitu atau orang kesini dulu atau kamu woro-woro atau? Sebagian besar sih mungkin karena sudah notice dengan saya yang dulu di perusahaan yang lama. Oh ya kenal ya. Sudah kenal gitu deh. Meskipun ya sasaran kita kan tidak cuma existing customer kan. Ada yang newcomer juga kan. Yang newcomer pasti datang. Dari temennya itu pasti datang mastiin gitu. Ini sudah berapa lama di Dondi Garage yang di rumahmu sendiri ini? Ini berarti mulai tahun akhir 2016. Akhir 2016 sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sekarang itu udah sekitar 7 tahun lah. Udah lama dan bisa bertahan. Ya salut sih saya. Jadi dari transisi tadi, ya sebenarnya kan kayak Mas Dondi itu kan kayak ngikut arus aja ya. Dilelah gini, pengen daftar, masuk ke sana. Dilelah udah kerja, sudah berkarir, sudah banyak pengalaman di situ,
Dialah perusahaannya berhenti. Iya. Terus akhirnya aku tetap harus bisa berjalan kayak gini, akhirnya buka di rumah. Sebenarnya di awal tuh belum terplanning seperti itu ya, tapi ngikut Sama aja sekali, gitu. sama sekali nggak ke planning untuk sampai sekarang ini nggak ke planning. Oke. Nggak ke planning apapun itu. Tapi yang jelas ya kuncinya kan tetap sabar. Oke. Syukur gitu kan. Ya, Bu. doa ibu tadi. Doa ibu tadi Itu gitu. berarti benar secara langsung meskipun nggak pinginnya nggak sesuai tapi tetap didoain anak. Didoain. Yes, Kalau oke. itu. Karena ini bahasnya tentang motor yang diulik tadi tentang Harley Davidson, nggak salah dong kita nanya-nanya apa sih itu Harley. Iya. Untuk teman-teman semua, untuk edukasi istilahnya, Iya. tahu apa toh itu motor Harley itu, Ya. biar untuk wawasan kayak gitu. Iya. Mungkin saya nanya ya general aja lah, Iya. nggak yang Iya. mendetail. Nanti mendetail saya ikut pusing, Iya. partnya kan banyak ya. Sebenarnya Harley itu apa, asalnya dari mana, sejarahnya gitu, singkat aja gimana? Ya. Harley itu motor ya pasti ya. Iya, oke. Bukan mobil. Iya, bukan kapal, Bukan kereta, kapal, bukan- ya itu motor. Iya, motor. Ya kan. Berarti kalau motor di dunia itu berarti adanya cuma Harley dan non Harley. Oh, kayak gitu. Ya istilahnya kayak gitu ya. Oh, sudah Harley banget berarti. Oh, Harley, ki ora Harley. Wis gitu toh. Iya. Sudut pandangnya orang yang Harley minded. Motor itu ya Harley dan non Harley. Oh, gitu ya. Dulu Iya. ada apa? Harley sama non Harley. Ya. Ya. Kalau saya kan Mio, David, gitu-gitu kan. Itu berarti non Harley. Tapi kan tak sebutin satu-satu, Oh. kelihatan banyak. Lah nek Harley dan non Harley gitu tuh kan ya. Oh, Ya, makanya ternyata Harley gitu itu ya. adalah Keren, motor. keren, keren. Jadi Harley memang itu- bener-bener pure motor proper ya Harley itu ya. Ya, Dari Harley. mana sih negaranya? Harley dari US ya, Bro. Amerika ya. Amerika. USA. USA. Oh, Ungaran, Salatiga, Barawa. Delhi. USA katanya. Bukan, Amerika, Bro. United States of America. United States of America, bukan Ungaran Salatiga Barawa. Lah ini di mana? Ungaran ya. Bengkelnya Dodi Genes di Ungaran, guys. Jadi begitu kamu nyebut USA, ya itu tahunya. Wah, keren-keren itu. Oke. Berarti asalnya Asalnya dari Amerika. Dia dibuat itu dulu tahun 1903, Bro. 1903. 1903. Sebelum Indonesia merdeka ya. Nah, makanya ini tahun 2023 ini sebenarnya dia anniversary yang ke 120 tahun. Gila, udah 120 tahun, guys. 120 tahun loh. Keren loh. Dan Iya kan? siapa yang nggak tahu Harley gitu loh. Makanya itu yang kadang-kadang kita juga pikir juga, bisa nggak sih kayak brandmu, kayak brandku Ya, gitu ya. sampai Bisa bertahan sampai 120 ratusan tahun. iya 120 tahun. Coba kamu telepon Harley sana tanya. Coba. Kita pertanyaan berikutnya. Iya. Jadi Mbak Harley mobil asal Amerika Serikat. Apa sih yang membedain Harley sama yang disebut tadi Non Harley. non Harley atau motor biasa? Itu tuh bedanya apa? Sebenarnya kalau Buat jadi kayak mewah dan istimewa tuh apa sih? gini, Bro. Kalau berbicara soal masalah teknologi, Ya, mungkin kalau di Harley itu mungkin kalah ya sama Jerman, sama Jepang, Ya. Europe. Ya, oke. Europe pasti kalah lah. Cuman memang kita berbicaranya itu beda di sisi teknisnya. Kita berbicaranya adalah di sisi non teknisnya. Non teknisnya itu apa ya? Harley itu adalah persaudaraan. Oh, oke. Harley itu adalah freedom, kebebasan. Oke. Kebebasan bukan berarti ibaratnya bebas naik Ngawur motor gitu ya. sembarangan, naik motor. Itu kalau kayak gitu tuh oknum, Bro. Ya, oke. Iya, tapi kita sebenarnya Harley itu gitu. Terus Harley itu adalah apa ya? Family. Oke. Jadi kayak malah kayak bentuk ini ya, bentuk Ngebrand bos. ya, dan kayak malah jadi kayak saudara semua Iya. ya kan. Tuh ya. Gitu. Lah, istimewanya apa? Istimewanya ya motor pasti cc besar. Tapi saya nggak terbesit pikiran loh. Pikiranku tuh motornya enak ditumpai, kenceng kayak gitu. Tapi ternyata tadi ada Apa poin-poin iya, ada poin-poin Nah, lain. itu yang mungkin
membuat Harley itu kuat sampai 100 tahun itu mungkin itu. Mungkin. Mungkin iya benar. Oke, itu kan Soalnya kalau teknologi jauh banget. kayak bentuk jadi budaya kayak gitu. Iya. Kalau misalkan biar mudah dicerna ya. Apa beda nih? Yang tadi kayak maksudnya fisiknya. Oh, fisiknya. Nah, terus dikendarainya kayak gimana? Fisiknya ya. Feel-nya. Ya, Harley itu dengerin loh. serius loh ini. Orang kedua kali loh. Iya. Jadi Harley itu pasti Amerika tuh terkenal buat apapun itu pasti cc-nya besar, bro. Oke. Ya, besar. Iya, Karena jalan sana gede-gede. Iya. Oke. Mobil Dodge. Oh iya, oke. Cc-nya gede kan. Terus apa? Lagi yang di Ford Amerika kan, Ford. Apa tuh Lincoln apa? Sing mobil-mobil Cadillac. Itu kan motor pasti cc-nya pasti besar. Itu identik. Harley pasti cc-nya besar. Yes. cc-nya besar. Yang kedua dia fit twin. Ini. Kayak gini nih. Coba diperjelas V-twin. V twin itu mesinnya V. Gini ya. Mesinnya V. Oke. Itu yang bikin. Yang bikin. Mungkin pabrikan lain mungkin bilang V juga, tapi dia tidak bisa merubah paten Harley kalau V-nya. Rata-rata V. Harley itu mesinnya V-twin rata-rata. Kebanyakan semuanya malah V-twin. Gini atau gini sih? Gini, Bos. Sejajar gini ya? Maksudnya sejajar gini, iya. Gini ya? Kita naik motor itu V-nya gini. Oke. Kayak gini guys, V-twin ini nih. Tuh, kayak gitu V-twin. Ini tuh istilahnya apa sih? Ini namanya apa sih? Ini dalamnya ada namanya piston. Oh, pistonnya. Ya. Terus nanti satu piston. Satu itu satu piston. Oke. Satu ini satu piston, berarti ini ada dua piston. Oke, dua piston jalan bareng. Dua piston jalan bareng. Flywheelnya nanti ada dua. Kayak Ninja yang 250 kan dua juga. Cuman nggak V. Inline dia, sejajar. Oh, gini. Sejajar kan dan ukurannya nggak segede ini ya. Pastinya. Iya. Pastinya. Iya. Terus yang ketiga, secara teknis Harley itu pasti kuat, bro. Kuat, materialnya kuat. Sekarang mau pikirin aja tuh. Besi apa stainless apa karbon? Ini pastinya besi juga. Iya. Besi, bukan yang Jepang yang aluminium itu. Lu bayangin aja, ini cc ini udah saya upgrade ke 2200 dari 1800 sekian kan. Ya Avanza ya. Iya sih. Avanza ora kudanan nek iki kudanan lho, Bro. Tapi kan lu buanter toh. Wis kono sing ado kono gitu ya istilahnya. Wis tadi balapan bedanya pasti kalah. Kenapa? Karena kita salib Avanza, di depannya dia udah ada lagi. Oh iya. Ada lagi. Lucu masuk. Kalah kita kalau balapan sama Avanza kalah. Berarti memang yang ketiga Harley itu materialnya memang kokoh, kuat. Gitu ya. Bayangin aja, ini motor cc 2200 nggak pakai radiator loh, Bro. Wih, berarti angin aja? Cuman pakai angin. Wah, kalau kamu dulu pakai apa deh, mobil apalah, radiatornya jebol aja, ngulet kan pasti. Ini head cylindernya ngulet. Tanpa radiator. Semua tanpa radiator. Sekarang proses perkembangan teknologi dan sebagainya ini kan tetap disempurnakan. Tapi kan itu cuman hanya pilihan aja, nggak semuanya seperti itu. Oke, berarti otomatis daripada kita naik misalkan motor cowok nih, Ninja nih, sama Harley, berarti tetap pasti lebih berat Harley. Pasti lebih berat Harley. Terus lebih kenceng. Kenceng itu kan paradigma orang. Lebih nyaman. Lebih apa ya, nek bahasanya kita jangan ke arah teknik yang kencang atau lebih gagah, Bro. Oh, lebih gagah. Sebenarnya kayaknya main poinnya Harley itu menggagahkan seorang laki-laki kayaknya. Iya kan? Iya. Nek wis dua Harley tambah. Makanya kamu besok harus coba, Bro. Mesti harus coba. Ya, nanti. Jadi kamu datang ke sini itu cuma buat itu. Ya kan, siapa tahu istrimu kan lihat ini toh. Ya kan bisa. Tapi ya jujur hati ngono toh, Bro. Apa mesti aku harus telepon istrimu enggak? Cuman takutnya saya suruh tidur di luar itu loh, Bang. Iya. Tidurnya
ngeloni Harley. Oh gitu, tidurnya Mbak Harley. Tapi dalam lubuk hati yang paling mendalam semua cowok tuh pasti Harley. Jadi tadi soalnya lirik-lirik terus. Aku makanya waduh iki. Wah, masuk jebakan ini. Ya, masuk jebakan itu. Boros nggak sih Harley Davidson itu bensinnya? Ya sekarang teknologi makin canggih makin canggih. Dulu cc besar pasti boros kan gitu kan. Sekarang kan sistemnya udah injeksi, udah anu. Paling nggak kalau rata-rata itu sekarang 1:10. Oh kayak mobil ya, kayak mesin. Ya mesinnya kayak mobil dan memang ya kayak mobil gitu ya 1:10. 1:10. Tapi kalau bisa track yang los kayak gitu tuh bisa lebih dari 10 ya. Kayak kita kalau mobil di tol gitu loh. Betul. Naik jalannya highway dan sebagainya, gasnya konstan pasti 1:11. Oke. Lebih lah. Jadi ya. Terus bahan bakarnya harus apa? Harus Pertamax atau Pertamax Turbo atau boleh di Pertalite? Kalau ini karena dia kompresinya itu 1:10 kurang sih 9 sekian lah itu pastinya pakainya Pertamax bro. Minimal harus Pertamax. Pertamax. Nah, enggak bisa lari, rusak atau apa? Ya kayak mobil-mobil juga ngelitik. Kayak gitu ya. Gitu kan, panasnya jadi lebih sih. Kalau makanya sebenarnya kalau pakai Harley itu ngirit-ngirit aja bro, 1:10 Pertamax. Sekarang Pertamax juga harganya juga so-so lah sama Pertalite gitu kan. Jadi so far sih ini menawarkan sesuatu yang ya kalau pengen tambah ganteng gitu bro, gue pikirin makanya. Harley menggantengkan laki-laki. Yang tak dapat dari sini tuh Harley menggantengkan seorang laki-laki yang udah ganteng jadi tambah ganteng. Jadi tambah ganteng, ya kan? Jadi tambah freedom, jadi tambah ini. Freedomnya itu kayak, maksudnya tuh aku jadi kayak apa secara finansial gitu ya, kayak wes aku mau kemana aja nggak mikir. Iya karena kan memang sebenarnya kan apa ya, beberapa kali orang itu aku lihat ya, beberapa customer itu Harley itu sebuah pencapaian. Oh gitu, jadi kayak lebih pencapaian kesuksesan bro. Ya kayak semi lifestyle juga ya. Sama lifestyle. Sebenarnya nggak alat transportasi aja, tapi kayak itu makanya aku pikir yang tadi kita cerita soal masalah 120 tahun bisa selama itu kan. Karena mungkin dia nyerang lifestyle kali ya. Jadi nyerang tren, kayak jadi kayak kebiasaan. Aku mau pengen keren ya tumbas Harley. Numpak Harley. Iya, oke. Iya, gitu. Oke, kita masih mengulas tentang Harley Davidson untuk teman-teman semua. Setelah tadi tahu materialnya beda, cc-nya beda, lebih gede, terus mesinnya gede, bobotnya juga lebih mantap istilahnya kayak gitu. Saya mau nanya, pasti tetap ada kelebihan dan kelemahan. Enaknya naik Harley itu apa? Nggak enaknya itu pas apa? Kalau enaknya secara teknis, pasti motornya itu lebih bertenaga, bro. Iya, bertenaga. Karena kan mesinnya V-twin kan. V-twin itu tipikal mesin torsi. Ya. Jadi kalau torsi itu kalau misalkan tanjakan gombel, itu kan dia mesti harus naik tuh. Itu kalau pakai Harley, kamu bakalan tetap ngisi terus. Gigi 3 aja tetap ngisi tanjakan gombel, gigi 3 mampu nggak? Masih mampu. Beda dengan tipe-tipe yang RPM itu yang mesin-mesin inline itu. Iya. Cuman nggak enaknya adalah ketika misalkan kita jalan, karena mesinnya nggak pakai radiator ya bro, otomatis kan lebih panas. Oke. Panas. Makanya kita sering sebenarnya ya ini sekalian boleh ngomong ya. Ya dimaklumin aja kalau misalkan waktu touring itu misalkan di Bangjo atau apa itu kita pakai pengawalan, kita jalan terus itu. Ya sebenarnya salah satunya adalah ketika berhenti mesinnya panas bro. Oh berarti yang panas itu daerah paha sini sama kaki. Daerah paha itu. Panas karena mesinnya panas karena mesinnya di situ. Berarti ya nah iso tetap jalan terus. Makanya itu kadang-kadang kita minta jalan, bahasanya kita minta jalan. Sebenarnya bukan karena arogan enggak, bukan karena motor mahal terus diprioritasin enggak. Tapi kan tipikal mesinnya itu memang panas, bro. Karena jalan nggak ada radiatornya panas. Ada lagi mungkin ngapain naik motor mahal? Lah emang seninya Harley itu di situ itu. Katanya sama suara juga ya suaranya. Nah, yang ketiga mungkin suaranya. Suaranya itu kan Harley karena mesinnya V kan ini banget, khas banget lah. Ya, suaranya khas itu banget. Kayak kita
beli motor ya beli suaranya juga ya. Gagah gitu. Itu bisa buat, karena suara itu bisa buat beli rokok juga loh, Bro. Maksudnya? Loh, kamu kalau mau beli rokok, Ya. itu kan, misalkan duitmu mepet, Yes. gitu, naik Harley aja, Bro. Wah, ini lucu gitu ya. Lucu lah, ini pasti. Jadi kamu jalan, Duit gue tuku rokok, di Pak Herli. duitnya mepet, gue tuku rokok, orang iso tuku bungkusan ya kan. Itu kamu pasti harus naik Harley. Oke. Kamu naik Harley sampai di warung rokok, bilang sama ininya, Bu mau beli rokok, gitu kan. Pasti kan dia nanyain kan, berapa Mas? Bayar aja Harley-nya. Kenapa? Karena Harley di Blair rongler gitu. Dua batang gitu. Itu bro, itu rongler. Suaranya kan bisa buat beli rokok, bro. Tapi tak pikir suara lagi duit. Itu juga bisa juga suaranya itu buat ini jawab pertanyaan siapa presiden kedua kita. Presiden kedua kan Pak Harto ya. Iya. Nah itu ya. Ya, presiden kedua siapa? Ya, Blair aja. Harto. Ya. Masuk nggak? Masuk lah. Nanti suara Harley itu ya bisa buat beli rokok sama nyebut presiden ya. Presiden yang kedua itu kelebihannya itu, bro. ya lucu hiburan kayak. Tak tekan di mau sampai lali aku. Berarti ya itu yang nggak enaknya berarti panas ya. Panas. Berarti disarankan kalau naik Harley kita pakai celana jeans lah ya. Celana jeans, bro. Kayak gini nih. Jangan pakai celana dalam doang. Celana jeans. Celana jeans, iya, celana jeans. Gimana? Harus tetap pakai celana dalam. Iya dong. Iya. Maksudnya pakai celana jeans tapi tetap harus pakai celana dalam. Iya. Berarti betul ya pakai jeans ya. Potato biar gitu. enggak terlalu panas. Jadi panas. jangan naik Harley tapi pakai celana pendek. Bahaya. Jadi bisa panas ya. Panas itu. Ngeri. Jadi ya memang ya tadi itu kerennya ya oke, tapi tetap ada sisi pas gak enaknya lah. Jadi ya karena mesinnya gede, cc besar, otomatis panas. Pasti panas. Oke. Saya boleh tahu nggak ini? Apa? Wah, ini mulai medeni gitu. Ya, ini pertanyaan susah banget. Oh iya. Tadi kan kamu katanya sekolah Harley di sekolah. Iya. Berarti harus bisa jawab pertanyaanku ini. Iya. Ya, susah banget nih pertanyaannya. Iya. Jenis Harley apa? Susah banget ini sebenarnya. Biar gampang dicerna sama pemirsa. Nah, Jenis Harley jadi ya untuk pemula tuh ini karena cc-nya gini. Nanti kalau yang sudah mulai expert kita pakai tipe yang jenis yang ini gitu. Susahnya sih sebenarnya bukan ngomongin jenisnya. Iya. Susahnya itu adalah menafsirkan pertanyaanmu. Karena pertanyaannya itu udah menuju ke arah tanya-tanya tipe itu kan pastinya udah ada ketertarikan dan ya itu. Gue mulai ada sinyal-sinyal positif ini ya kan. Semua bukan susah kan jawab sambil menyelam minum Coca-Cola. Merek, bro. Enggak apa-apa. Jadi jenis Harley. Ya. Untuk pemula dulu, untuk teman-teman yang pengen ini. Harley itu ada satu tipe paling kecil ya. Ya. Dulu ada Street 500, itu 500 cc. Street 500 ya. 500 Nanti boleh cc. ya kita googling nanti kita. Jadi ada tipe yang Street. Street itu ada dua jenis, Street 500 sama Street 750. Cuman sekarang mungkin nggak banyak beredar di pasaran karena mungkin nggak terlalu dianggap lah ya. Tapi yang orang netizen tahu itu pasti dari awal adalah yang paling kecil Sportster. Oke. Sportster. Berarti sama mirip-mirip sama Street tadi ya. Tapi karena sekarang banyaknya Sportster tadi yang paling kecil itu Sportster. Ya, Street itu sebenarnya kayak semacam peralihan aja ketika menawarkan orang kalau pengen naik Harley tapi versi yang kecil gitu aja sih, bro. Tapi kalau samanya dibuat touring yang mungkin itu nggak terlalu dianggap lah. Ya, Sportster. Ya, yang dianggap pertama kali itu ya tipe yang paling kecil itu adalah Sportster. Sportster untuk pemula ya. Untuk pemula kayak saya yang belum pernah punya Harley. Ya. Yang hanya pengen. Ya. Itu berarti nek awal-awal beli ya
beli Sportster gitu Sportster. mungkin. Biar nggak kaget gitu. Tuh, Sportster ini nanti cc-nya ada 2, 883 sama 1200. Oh, gede juga ya. 1.300. 1200. Atasnya Sportster. Nah, Sportster dulu, tapi sekarang udah di berhentiin produksinya. Dulu ada tipe namanya Dyna. Dyna, oke. Dyna. CC-nya? CC-nya 1000, ada yang 1580, ada 1690 gitu kan, 1700 gitu kan. Itu yang tipe Dyna. Tapi sekarang mesinnya Great Corolla ya itu ya? Great Corolla nggak masukin. 1600. Betul. Bener ya? 1600. Terus yang tipe selanjutnya kayak ini nih. Apa ini seri Softail nih. Softail. Yang identik itu bentuknya bedanya apa tau? Yang tadi Dyna sama Softail itu bentuknya gini. Kalau sebenarnya kalau secara bentuknya mungkin hampir hampir mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Cuman paling membedakannya adalah fiturnya gitu kan. Oke. Misalkan si Dyna itu dia sebenarnya mesin touring yang ditaruh di frame kecil. Terus kalau yang orang tanya Harley banget tuh apa sih? Ya, gitu kan. yang Harley banget apa? Yang Harley banget karena orang mindsetnya kan kayak zaman dulu yang rigid dan sebagainya. Itu sebenarnya model itu ada di Softail. Softail ini kayak ini ya belakang. Nah, belakang ini Softail. Softail itu kalau yang shockbreaker-nya di bawah. Oke. Nggak kelihatan shockbreaker-nya. Mesinnya juga gede juga gitu. Terus atasnya ini nanti ada tipe touring. Tipe touring. Tipe touring itu yang biasanya yang ada kerombong-kerombongnya. Ya kayak. Tapi duduk kerombong sayur loh. Itu. Tapi keren banget sih itu. Itu apa sih namanya? Itu tipe kayak gini nih ya. Ya, itu tipe touring. Tipe touring itu ada Road King yang kepalanya bundar. Ya. Terus ada lagi Road Glide. Ini apa? Ini Road Glide. Road Glide yang lagi booming ya. Ya. Itu yang matanya 2. Makanya kalau orang bilang salam mata 2 gitu, itu pakainya Road Glide. Berarti aku tahu tuh. Apa? Jadi sebenarnya aku paling senang meskipun aku nggak punya ya. Iya. Paling suka itu ini berarti Road Glide. Ya, yang matanya 2. Ini nih kayak gini. Ya, betul. Terus ada backnya, ada backnya, terus nanti ada lagi yang ada fairingnya tapi lampunya 1. Itu namanya Street Glide. Itu tapi sama kayak Road Glide, Street Glide. Touring juga. Tipe touring juga. Oke, kalau yang paling gede, pokoknya Harley paling gede. Iya, sebenarnya bukan paling gede ya. Bahasanya itu kayak misalkan kalau di Mercy itu ada AMG. Kayak gitu ya. Yang seri-seri RS gitu ya. Nah, RS. Terus kalau sama yang misalkan di BMW itu seri M. Kalau Harley. Itu kalau Harley ada namanya di CVO. CVO. Pasti CC-nya beda sama yang standar. Itu kelas yang paling tertingginya lah. Kelas tertingginya itu punya CVO. Harley, misalkan Road Glide CVO. Nah, berarti Westpol. Itu udah top of the line. Ya. Itu udah paling berarti gede. Berbagai macam itu ya. Yoi. Terus saya nanya nih, range harganya untuk pemula misalkan ya, aku punya 180 juta atau 200 lah, itu dapat Harley nggak sih? Ya. Mungkin dapat tapi tahunnya ya. Berarti dapat tapi tahun 90. Tahunnya ya. Kalau kita berbicara harga baru sekarang ya. Harga baru sekarang itu mungkin kalau tipe Sportster yang paling rendah itu sudah di angka mungkin sekitar 700-an kali ya, Bro. Berarti kalau mau tipe terendah yang baru itu 700 jutaan. Beli Pajero kali ya. Beli motor yang masih kehujanan sama kepanasan itu seharga mobil itu. Sehari mobil, ya itu betul. Pun yang seri terendah. Seri tertinggi yang Road Glide CVO tadi misalkan. Road Glide CVO itu sekarang yang baru di dealer off the road ya. Itu udah sekitar 2-an lah. 2M guys. Untuk ditumpai dan kepanasan sininya. Tapi dapat kedanan. Sensasi yang tapi ganteng, Bro. Tapi ganteng. Jadi beli ngorbanin mau ganteng. Mau karismatik. Punya 2M nggak? Naik Harley. Ya. Beli Harley. Gitu ya? Iya. Oke, berarti ya kurang lebih tadi Harley seperti itulah ya. Seperti itu. Cuman tadi kok aku pas ngobrol-ngobrol tuh apa sih ini kok banyak piala-piala itu? Ini buat
Tin di mana itu Johar? Oh enggak nih. Kauman. Kauman ya. Ya, kayaknya berarti selain maintenance biasa, servis kayak gitu, Ya. berarti kayak ada divisi lain ini kayak nek dapat piala kan berarti kan balapan ya. Iya balapan. Nah, ini apa tuh? Ceritain dikit toh. Nah, ini sebenarnya salah satu project saya dari Dondi Garage itu sekarang lagi booming itu namanya balapan Harley, Bu. Drag race. Mahal. Drag race. Iya. Drag race ya tahu sendirilah. Kita balapan di lintasan jaraknya misalkan ada 201 meter, ada 400 meter kita pakai Harley. Itu kalau kayak kasih sayap terbang ya. Oh, Kan terbang. kenceng banget tuh mesti. Iya. Berarti jarak 200 meter. Itu Jarak 200 kita meter. speed sampai berapa tuh? Speed Kalau speednya itu mungkin masih di bawah 200 sih. Cuman kalau catatan detikannya, kita kan mainnya kan sebenarnya detikan gitu kan. Itu kita sudah di angka 7 detik. Oh, berarti 201 meter Iya. jalan terus gitu. Iya. 7 detik. Berarti ini saking sudah biasanya nek dandan biasa itu wis biasa. Jadi balapan saiki ya. Akhirnya kita balapan karena Jadi ini contoh motor balapnya nih. nah, ini salah satu project kita juga nih. Project kita juga untuk nanti ada balapan di November di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Pantai Indah Kapuk. Wih, keren. Pantai Indah Kapuk nanti November. Ini motor baru saya siapin untuk terjun. Sebenarnya nggak cuma motor ini aja sih. Ada beberapa ya. Kita ada 2 motor untuk tim kita itu namanya Conqueror. Conqueror Racing Team. Conqueror Racing Team itu berarti tim balapnya dari Mas Dondi Garage. Ya, Conqueror Jadi Racing timnya Team. banyak ya, yang ada yang pembalapnya, ada. Kalau Kamu yang nyetir sendiri? oh, atau? bukan, Gimana? bukan. Saya cuman hanya main behind the scene. Oke. Berarti ini ya yang nyiapin motornya. Yang nyiapin motornya. Ya ini sudah agak di akhir-akhir sesi podcastnya, kita tanya jawab seru banget. Bahas Harley itu, wah, bisa Bro. punya apa enggak ya one day? Wah, ya tetap harus punya. Oke. Toh. Selama ini ya sudah kamu lalui tadi, mulai dari kerja, terus akhirnya bikin Dondi Garage, terus tadi sampai ada divisi balapan kayak gitu tadi, sampai banyak piala ya. Ada nggak sih momen-momen yang paling kamu sukai sama yang paling nggak kamu sukai siapa? Yang disukai dulu apa yang nggak suka dulu? Yang suka dulu aja. Ya, suka dulu aja gimana? Suka dulu aja ya. Banyak sukanya sih, Bro. Iya. Yang paling aja satu, paling paling itu ya kemarin sih. keren ya mesti. Apa tuh? Kemarin itu kan ya ini kaitannya masih balap juga. Oh, berarti lebih ke balap ya? Wah, Ya, lebih ke paling balapnya, suka ya? paling suka karena ya Gimana? momen baru ya kan, kesempatan baru. Kemarin itu kan kita mulai incas itu dari Jogja, Surabaya, terus terakhir kan kemarin Pangandaran. Pangandaran, ya. Pangandaran. Dari Jogja kita bisa juara 2, dari Surabaya kita bisa juara 1. Dengan catatan waktu yang mungkin masih nggak terlalu bagus ya. Iya. Lah momen yang bagus banget itu kemarin di mana waktu drag race di Pangandaran itu kita bisa juara 1 di tipe touring dengan catatan waktu yang memang terus terang lebih bagus dari 2 seri yang sebelumnya. Oke, itu Conqueror Racing Team tadi ya? Conqueror Racing Team yang kita buat di artinya penakluk ya? Iya, berarti itu happiness, aku pasti benar-benar puas. Jadi kan kamu udah enggak di level hanya maintenance, tapi bikin jadi kenceng, tapi bisa bikin touring, proper, bisa menang, dan bisa menang, iya. kamu Sebenarnya kalau empu itu bisa buat keris yang bener-bener itu salah satu inilah ibaratnya ya. Meskipun ya itu pastinya nanti berkembang karena sih. nggak mudah ya kalau untuk benerin biasa untuk jadi enak oke lah, tapi untuk ini bisa jadi performanya naik terus jadi menang dalam kejuaraan itu juga
Ya tak akuin berarti kamu expert lah. Ya, alhamdulillah lah sudah di keren. sejauh itu. Mas Dodi keren. Itu happiness momennya. Kalau sad momennya apa? Set momennya sih mungkin nggak terlalu banyak ya bro. Ya, yang paling menurutmu tuh paling apa ya pas itu nggak enak lah pas Ya, aku ya pastinya selama profesi ini. peralihan dari yang 2016 itu kan ya. Oke. Berarti peralihan dari Mabua tadi Ya, dari terus yang tadi untuk kerja kamu mau untuk membangun ini ya. membangun ini itu kan pastikan kita butuh effort, Ya, butuh ya rasa sedih kok yang tadinya bekerja terus nggak bekerja terus kalau itu kan ya paling nggak kan ada bekas-bekasnya lah bro kalau sama kayak gitu yang namanya tadinya udah mungkin settle terus Tapi lagi. salut sih bisa sampai bertahan sampai sekarang. Ya alhamdulillah bro, bukan doamu juga. Ya semoga kedepannya Amin. Dondi Gerits semakin Amin. moncer. Amin, IG-nya apa? amin. IG-nya Dondi Gerits. Nanti IG-nya di situ bisa di-search Dondi Gerits. Dondi Gerits ya Instagramnya ya. Iya, Instagram. Instagram atau ada YouTube juga? YouTube juga ada. Apa? YouTube-nya nanti juga Dondi Gerits juga. Dondi Gerits juga. Oke. Gerits juga. Yes. Terus kalau TikTok Ada juga TikTok. Oh, TikTok ini kebetulan si ini anak-anak yang buat yang dia bikin. Ya, sosmednya jalan juga ya. Iya, mesti harus gitu, bro. Terakhir. Oke, Boleh ya terakhir. boleh. Siap-siap loh. Ya, Ya, sekarang terakhir kamu pencapaianmu, kamu mau punya goals apa nih di yang profesimu sekarang? Kamu pengen apa lagi yang belum tercapai goalsmu? goals. Ya. Goals itu sebenarnya aku kategorikan untuk semua lini itu, misalkan ya, misalkan kayak aku dulu lulusan teknik mesin, terus aku sekarang mainan Harley, itu aku kumpulin sih, masih ada obsesi sih sebenarnya untuk menyatukan itu semua ke arah sebenarnya fabrication bro. Fabrikasi itu make up product. Oh, produk buat dari Dondi Gerits sendiri. Dari Dondi Gerits sendiri. Keren. Dari Itu kayak Dondi apa tuh? Kayak misalkan part di mesin kayak atau lampu atau ya sebagian besar mungkin sebagian besar kalau konsepnya Harley kan ada yang fashion, ada yang performance gitu kan. Terus kalau misalkan aparel sih maksudnya nantilah ikut gitu kan. Tapi kalau sekarang karena diberi kesempatan untuk riset pastinya kita coba nanti hasil risetannya kita itu dijadiin sebuah produk yang mungkin bisa dipakai sama customer yang intinya adalah lebih membuat motor itu bertenaga, durability-nya tambah gitu Pak. Pada akhirnya kan untuk ke kebutuhan customer juga sih. Oke, tak doain. Amin. Ya, impian atau dream goal-nya itu bisa tercapai dalam waktu dekat. Amin ya robbal alamin. Mas Dondi matur suwun sudah mau meluangkan waktu, boleh kami ke sini diberikan tempat untuk sharing-sharing ya untuk edukasi sama-sama bro, teman-teman. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih, doa temanku kami. lama nggak pernah ngobrol bareng. Doa kami untuk Mas Dondi ataupun teman-teman yang lain Dondi Gerits, semoga bisa lebih berkembang nantinya. Mantap. Bisa semakin kuat, semakin keren, customer-nya juga banyak. Ya, terima kasih. Oke, di sisi terakhir ini kita ada pertanyaan cepat. Waduh, apa itu? Ya, lucu-lucuan aja. Apa tadi kan itu? Serius. Ya. Kita jawab cepat, jawabnya bareng sama saya. Jawabnya cepat bareng. Bareng sama saya. Oke, siap. Kita lihat kamera. Yang mana kameranya? Oh gitu. Oh, yang itu. Itu, oke. Nah, sesi jawab cepat ini mengakhiri perjumpaan kita hari ini podcast Sabtu. Ya. Ya, oke. Oke, siap. Udah siap belum? Siap. Sabuk pengaman pakai dulu. Oke, siap. Roller. Yang jelas tanyanya ya. Oke, siap Pak Denang, Pak Dondi sudah siap? Siap. Pertanyaan yang pertama, nasi kuning atau nasi gudangan? Nasi gudangan. Yang kedua, es doger atau es cendol? Es doger. Es cendol.
Yang ketiga, bakso atau mie ayam. Mie ayam. Bakso. Yang keempat, modif atau ori. Ori. Modif. Selanjutnya, gorengan atau bakaran. Bakaran. Tempe atau tahu. Tempe. Tempe. Tempe dong. Tempe. Sport bike atau moge. Moge. Oh, Soalnya aku di sini. Harley, bro. Iya, moge. Harley toh, jangan Iya, moge ya. moge. Harley. 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 Iya, moge banyak soalnya. Oh iya. Iya. Harley. Harley. Terus. Lanjut, jogging atau lari. Jogging. Jogging. Masak atau beli. Masak. Udang atau lobster. Lobster. Pedas atau manis. Pedas. 2 silinder atau 1 silinder. 2 silinder. 2 tak atau 4 tak. 2 tak. 2 tak. Padahal 4 tak. Kamu punya 2 tak juga. Iya. Diselingkuhi atau selingkuh. Diselingkuhi. Aduh, itu diselingkuhi aja deh. Yang cepet tau jawabnya. Mikir oh, bro. Diselingkuhi. Ya, oke. Terakhir. Ya. Siap. Wah, sebentar nih. Siap. Ariel Tatum atau Anya Geraldine. Ariel Tatum. Sama. Chemistry kita dapat berarti ya. Ler. Aduh. Oke, matur suwun.